Kita masuk ke segmen yang keempat, Pak, sekarang, Pak. Mungkin Pak Sunar bisa berbagi kiat atau memberi saran ya, bagaimana sih cara menentukan kebutuhan modal yang tepat sesuai dengan tahap usaha gitu. Ya, kebutuhan modal yang tepat gitu ya. Ini tentu kita lihat dari eh, pengalaman nasabah-nasabah kita dalam berusaha. Untuk tahap-tahap awal, sebenarnya eh, yang prioritas bagi nasabah itu adalah bagaimana mereka bisa menangkap kebutuhan masyarakat gitu ya. Berusaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Biasanya dalam tahap awal agak berisiko gitu ya apabila kita menggunakan dana komersial untuk apa namanya membiayai usaha-usaha dalam tahap awal. Karena tahap awal ini kalau berusaha ini kemungkinan untuk gagalnya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi untuk tahap awal memang biasanya lebih menggunakan dana-dana pribadi gitu ya atau yang apa tidak dana-dana komersial. Nah, untuk tahap-tahap berikutnya, untuk tahap-tahap boleh dibilang ekspansi lah gitu ya, di mana stabilitas usahanya sudah mulai bisa dijaga, baru ini kita bisa menggunakan eh, apa namanya dana-dana komersial, pinjaman komersial untuk meleverage usaha kita agar eh, kemungkinan untuk tidak bisa membayar pinjaman ini menjadi lebih kecil. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sunar. Tadi Bapak menyebutkan memang rata-rata pelaku usaha mikro itu kan pinjamannya tidak besar, Pak ya. Hmm. Tetapi mungkin yang jadi konsep adalah kemampuan mereka mengelola dana pinjaman tersebut, Pak. Nah, ada nggak Bapak saran strategi apa ya, Pak, bagi mereka yang sudah meminjam atau mendapatkan pinjaman, Pak ya, dari lembaga keuangan, baik formal maupun informal, supaya pinjaman itu tidak sia-sia, akhirnya mereka gagal mengembalikan, usaha tidak berhasil gitu. Ada nggak saran strategi bagi mereka, Pak? Ya, dalam pengalaman saya gitu ya, terhadap mengamati keberhasilan daripada nasabah-nasabah kami itu, justru kalau mereka gunain untuk usaha gitu ya, itu kemungkinan untuk mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman itu kecil. Banyak hal-hal yang sifatnya istilahnya ya side streaming lah, misalnya menggunakan dana pinjaman tersebut untuk konsumtif. Banyak menggunakan pinjaman itu yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Jadi saya memang merekomendasikan untuk tetap taat pada asas gitu ya, untuk menggunakan dana yang bersifat komersial untuk usaha-usaha produktif. Karena kalau mereka gagal dan itu dalam apa rangka untuk digunakan sebagai kegiatan usaha, kita sebagai pemberi kredit lebih bisa memaklumi dan ada ruang-ruang negosiasi yang bisa kita yang bisa kita sepakati gitu ya untuk bisa membantu nasabah bangkit lagi. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya pemakaian di luar itu, kadang-kadang mereka tadi beli handphone, beli motor, tapi handphone motornya ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan usaha. Nah, inilah yang eh, misalnya tips-tips kita agar mereka benar-benar menggunakan dana pinjaman ini untuk bisnis gitu ya, bukan untuk hal-hal lainnya. Nah, tentunya tadi masalah eh, kompetensi atau skill ya yang mereka punya ini juga sangat penting dalam eh, membuat bisnis mereka bisa tumbuh gitu ya. Baik, baik. Terima kasih Pak penjelasannya, Pak. Menurut Pak Sunar, bagaimana sih
cara memperhitungkan kemampuan bayar pelaku usaha mikro agar mereka ini tidak terjebak utang? Ya, kalau kemampuan bayar, biasanya kan kita ngitung potensi atau perkiraan pendapatan, ya, perkiraan biaya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya adalah berapa sih perkiraan keuntungan yang diperoleh dari pelaku usaha tersebut. Jadi kemampuan bayar ini tadi tergantung dari pengalaman mereka, biasanya based on dari experience mereka, berapa mereka mendapatkan omsetnya, berapa mereka punya keuntungan gitu ya. Dan perlu juga kita semacam cermati juga ya tentang gaya hidup gitu ya dari pelaku usaha. Ada yang kadang-kadang mempengaruhi kebutuhan pengeluaran gitu ya. Jadi eh, kalau kemampuan bayarnya sebenarnya tadi dari kondisi usaha nasabah. Jadi mereka, kita bisa hitung sebenarnya berapa sih omsetnya, berapa sih keuntungannya. Nah, dari situlah kita bisa melihat kemampuan bayar dari eh, pelaku usaha mikro, dan tentu tadi di luar itu ada hal-hal lain ya, seperti tadi gaya hidup kadang-kadang mempengaruhi gitu ya. Karena selama itu digunakan untuk pembelian baku dan operasional usaha kan tadi sudah bisa kita hitung ya kemampuan keuntungannya. Tapi kalau untuk di luar hal-hal tersebut, nah ini butuh juga eh, semacam jiwa-jiwa entrepreneur awal yang perlu ditanamkan kepada pelaku usaha mikro agar mereka bisa semacam bersabar lah gitu ya, eh, melakukan apa ya, melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu gitu ya, sehingga bisa memprioritaskan pada perkembangan usaha. Jadi kira-kira seperti itu apa perkiraan keuntungan dari usahanya itu menjadi prioritas yang harus kita apa yang kita harus eh, concern dalam hal kemampuan membayar nasabah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sunar. Tadi Bapak menyebutkan di awal-awal kan ada banyak sekali instrumen pembiayaan, Pak ya. Kemudian pelaku usaha tentu saja para penyedia pembiayaan mengharapkan bahwa mereka tumbuh berkembang, Pak ya. Nah, menurut Bapak, kapan sih saatnya pelaku usaha mikro itu mulai mempertimbangkan, mau nambah lagi deh pinjamannya, atau dia mendiversifikasi pinjamannya tidak hanya dari satu tempat, tapi juga beberapa tempat lain. Itu kapan saatnya, Pak, mereka bisa memutuskan hal tersebut? Ya, pada intinya kita eh, eh, pelaku usaha ini harusnya sadar bahwa pertumbuhan bisnis kan kadang nggak cukup ditopang dari kemampuan modal sendiri ya, pertumbuhan modal sendiri. Jadi memang saat yang paling pas untuk mempertimbangkan tambahan modal usaha itu adalah saat bisnis sedang bertumbuh gitu. Pada saat bisnis berkembang, karena pada saat itulah eh, biasanya kita butuh tambahan modal untuk meleverage pertumbuhan bisnis. Jadi saat-saat yang memang dianggap cocok, pas gitu ya, memang pada saat usaha dari nasabahnya itu berkembang, tumbuh, dan pada saat itu pula kalau eh, pelaku usaha itu mengandalkan tambahan modal sendiri dari keuntungan, itu biasanya eh, menunggu waktu lama sehingga butuh tambahan modal untuk mengambil kesempatan-kesempatan bisnis sehingga mereka bisa berkembang lebih cepat gitu ya, bisa terakselerasi dari eh, pertumbuhan usahanya yang didorong, disupport oleh eh, tambahan modal. Saya pikir kalau dilihat saat yang pas memang ya saat-saat pada saat mereka butuh modal untuk perkembangan bisnis, dan itulah yang secara sehat juga baik gitu ya untuk pelaku usaha. Baik, terima kasih Pak Sunar. Eh, Bapak kan saat ini menjadi salah satu
pengelola ya di PT Permodalan Nasional Madani ya Pak, atau kita kenal sebagai PNM gitu ya. Mungkin ada pemirsa yang belum terlalu mengenal, mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu PNM dan apa sih kontribusi PNM terhadap, terhadap pengembangan usaha mikro gitu. Silakan Pak. Ya, Permodalan Nasional Madani adalah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara yang punya tujuan khusus spesifik yaitu pemberdayaan perempuan prasejahtera dan usaha mikro. Nah, di sini kata-kata pemberdayaan sangat eh, apa unik ya, karena pemberdayaan ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya memberikan akses modal finansial kepada calon nasabah, tapi juga memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan training, memberikan coaching, bahkan kita memberikan berbagai macam semacam literasi usaha, literasi keuangan, literasi digital gitu ya. Eh, itu yang pertama, yaitu masalah konsep pemberdayaan. Bahwa PNM tidak hanya memberikan modal, tapi juga memberikan eh, berbagai macam pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Kedua adalah spesifik kita ini nasabah PNM ini adalah perempuan. Ya. Eh, dan yang ketiga, target market kita ini adalah sebenarnya kaum miskin gitu ya. Dan yang keempat, uniqueness-nya juga adalah bahwa kita adalah pembiayaan kelompok. Ya. Nah, jadi uniqueness PNM justru ada di pemberdayaannya. Tidak banyak perusahaan-perusahaan ya kalau misalnya pun ada itu dari sisi apa namanya dari sisi intensiveness-nya sedikit. Kalau PNM ini menjadi embedded gitu, dia menjadi apa namanya eh, program yang memang bundling dengan pembiayaan kita. Dan kita memang tujuannya untuk memberikan alternatif permodalan bagi yang tidak bisa dilayani oleh perbankan. Jadi underserved oleh bank dan kita nih menjadi solusi pembiayaan yang biasanya dilayani oleh tadi pembiayaan informal atau rentenir. Jadi itu adalah peran utama PNM dan saat ini memang kita punya cukup banyak, bukan banyak, mungkin sangat banyak ya. Kita punya 15,8 juta nasabah, ibu-ibu, semuanya 100% ibu-ibu dari kaum prasejahtera gitu ya, yang kita berdayakan eh, agar mereka menjadi pelaku-pelaku usaha yang sukses gitu ya. Dan kita nyebut eh, apa model ini dengan antitesis perbankan. Jadi eh, model bisnisnya justru terbalik dengan perbankan. Kalau perbankan memberikan modal pada yang kredibel, kalau kita syaratnya memang harus miskin. Kalau kemudian bank biasa membutuhkan kolateral, kita tidak membutuhkan kolateral. Nah, jadi ini eh, uniqueness daripada permodalan nasional Madani. Demikian. Terima kasih Pak Sunar. Kami ini dan mungkin beberapa pemirsa itu kan membaca, mendengar ya Pak ya. Bulan Juli lalu PNM kan meluncurkan namanya Orange Bond, Pak. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan apa itu Orange Bond dan apa sih manfaatnya terhadap pengembangan usaha mikro, Pak? Ya, jadi Orange Bond ini adalah sebenarnya instrumen obligasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Jadi nama orange itu diambil dari color background atau warna logo dari SDG yang kelima, yaitu gender equality. Nah, jadi nama orange itu berasal dari color backgroundnya SDG yang kelima, yaitu gender equality.
Makanya kemudian disebut orange. Eh, dan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi obligasi ini menghimpun dana nanti yang akan disalurkan kepada perempuan, terutama pelaku usaha mikro, untuk meningkatkan kapasitas dan kesetaraan ekonomi sebenarnya. Nah, jadi cocok dengan eh, PNM yang saat ini punya misi pemberdayaan perempuan dan 100% nasabahnya perempuan. Jadi kira-kira seperti itu Orange Bond. Dan ini adalah yang pertama kali nih di Indonesia, ya, ada perusahaan yang menerbitkan Orange Bond, dan untuk sukuk bond Orange sukuknya kita yang pertama di dunia menerbitkan Orange sukuk gitu ya. Jadi ini tentunya menjadi concern juga bagi pemerintah ya. Selain kita sudah menerbitkan yang namanya Social Impact Bonds, kita juga bulan lalu menerbitkan Orange Bond yang sama-sama dalam konteks ESG. Dan ini menjadi concern dari eh, kreditor-kreditornya PNM ya, bank-bank maupun investor-investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.